Jurnal cinta misalnya jurnal bereputasi budaya bebas supaya ada keluasan untuk melihat cakrawala keilmuan di seantero dunia ini. Bahasa negeri, bahasa Inggris, bahasa Arab itu sekarang sudah main cinta satu, biasanya itu S1 atau I1. Ya boleh, ya kok caranya boleh. Ya tanggal mana sih ini? Kalau ada episode ini sampai print, contoh ini abstrak. Oh ini adalah judul, ya judul dulu misalnya, terus dikasih nama dan kasih alamat email, kan itu ya. Setelah itu after katanya banyak mengikuti itu, yang penting poinnya ada permasalahan, ada hasil temuan dan ada rekomendasinya. Tiga-tiganya itu dibaca aja, diangen-angen kan ada isinya nanti. After kemudian pendahuluan. Metode penulisan adalah selingkungan, bukan selingkuh tapi selingkungan. Oh, yang A, tidak usah pakai tulis A, B. Isi ini pendahuluan. Langsung ini adalah isi apa itu teksnya itu adalah misalnya konsep tauhid perspektif dalam berbagai perspektif misalnya terus nanti itu konten utamanya apa, nanti buat kesimpulan dan ada rekomendasinya. Daftar pustaka itu karena ada pakai catatan kaki ya, footnote bukan endnote tapi pakai catatan kaki. Catatan kaki itu bisa tunggal, bisa ganda atau bisa banyak. Itu yang beberapa gitu ya. Gitu ya tugas ya. Saya ulang bahwa materi kuliah ini terkait dengan mata kuliah kajian atau studi integrasi Islam dan sains. Islam itu sifat utamanya adalah berbasis pada nilai kewajiban. Sains itu adalah berbasis pada realitas alam. Ya, ini bisa terintegrasi. Ini ada 4 poin yang ingin saya tawarkan pada semuanya ini. Yang pertama adalah memahami konsep bagaimana dari yang satu bisa menjadi banyak supaya ahli dalam menjabarkan sesuatu yang sederhana bisa menjadi banyak. Atau sebaliknya, yang kedua ini adalah bagaimana dari yang banyak ini menjadi satu, semacam membuat kesimpulan. Jadi bagaimana mengecilkan barang yang sudah besar dikecilkan. Dan gitu ya. Permak baju kegedean dan itu nanti pakai filosofi itu bagaimana dari yang kecil ini dibesarkan, mungkin ditambah kan gitu. Tapi bagaimana yang ini adalah membuang kan gitu ya. Akhirnya menjadi inti. Itu penting bagaimana dari yang satu bisa menjadi banyak, bagaimana dari yang banyak bisa menjadi satu. Sekarang ini bagaimana epistemologi kerangka kerja. Integrasi. Dan yang terakhir keempat, paling tidak itu memahami implikasi dari apa atau konsekuensi dari apa yang kita lakukan ini punya konsekuensi. Jangan macam pengen rapi, seneng rapi itu ada konsekuensinya, ada konsekuensinya ini. Nanti yang bebas itu menjadi terbatas. Yang terbatas itu menjadi ada kebebasan. Asalnya kan nggak tahu turu karo bojone, mari rapi oleh bebasan kan gitu ya. Oleh itu terjadi. Kawan Terjadi nyata ya. Tadi kan ada wahdatul wujud, terus ada yang satu menjadi banyak. Terus itu apa perbedaannya di mana? Itu satu itu Tuhan terus menciptakan banyak makhluk, apa secara umum? Konsep saja.
konsep tauhid ilahiyah. Berarti itu adalah nilai ketuhanan. Kalau konsep wahdatul wujud itulah bagaimana dari banyak menjadi satu. Ya, itu adalah wahdatul wujud itu biasanya ditempuh prosesnya bisa melalui tazkiyatun nafas, sehingga seakan dia itu tidak ada, tapi tetap ada. Nanti tidak cuma pilih dengan yang tadi. Tidak. Wahdatul wujud itu dari bawah ke atas. Tapi kesatuan. Kalau tauhid itu dari atas ke bawah. Proses dari yang satu menjadi banyak. Jadi Allah dengan yang poin 3, yang poin 2 itu, yang banyak menjadi satu dengan wahdatul wujud apa nanti tidak? Oh, nanti ya. kan sama, beda. Jadi yang saya maksudkan itu adalah integrasi 3 realitas. Ada 3 realitas itu nanti ada makrokosmos, mikrokosmos, ada metakosmos. Itu nanti realitas yang nyata itu adalah realitas metakosmos. Jadi bangun sendirilah, nanti kan yang penting judulnya bisa berbeda. Itu maksud saya ini mirip ya, tauhid menjadi banyak karena menurut teorinya ala lahu khalqu wal amru. Jadi melalui perintah dan melalui penciptaan. Tadi sudah saya singgung misalnya kalau Tuhan itu ada dengan dirinya sendiri, apa diadakan oleh orang lain? Tidak diri sendiri. Tuhan itu wujud dan maujud. Dia itu ada dan diwujudkan oleh dirinya sendiri. Qiyamuhu binafsihi. Itu cirinya karena dia itu dia absolut. Tapi kalau wahdatul wujud itu menurut saya bukan berarti makhluk ini menyatu dengan Tuhan, tapi makhluk ini menyatu pada ciptaan Tuhan yang suci. Ciptaan Tuhan menyatu penciptaan Tuhan Al-Qudsiyah. Paham? Dan Al-Qudsiyah ini menyatu. Seperti fitrah tadi itu. Ya, esensi kemanusiaannya tetap manusia. Gitu. Tapi kalau Tuhan berpikir kemudian dengan irodahnya itu menjadilah sesuatu yang asalnya tidak ada. Karena selain Tuhan itu tidak ada. Tapi diadakan oleh Allah, maka menjadilah manusia atau nur. Dan ini nur ini terus menjadi banyak. Bisa menjadi banyak. Misalnya dalam Al-Quran surat An-Nisa surat ke-4 ayat 1. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Nafas itu bentuk katanya dalam bentuk lafaz itu sepertinya mudzakkar. Tapi itu muannas majazi kan ini. Muannas ya, min nafsin wahidah. Wahidah itu sepertinya muannas tapi dia apa? Hah? Dia ini gabungan dia. Apakah min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan, kan persis teori yang dari yang satu bisa menjadi banyak. Wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Di ujungnya dia idhofahnya bukan ittaqullah tapi ittaqullah. Berarti dari rububiyah ini menjadi sebenarnya itu sudah ada ayat Al-Quran menurut tema saya. Ittaqu rabbakumul ladzi pakai rob ya, berarti itu ilmiah menuju daliyahnya tadi. Udah
Kalau sudah kita cukupkan ya. Oke. Kalau saya minta ada pertanyaan lagi. Berarti menyambung tentang wajah tubuh juga. Apa bisa diartikan dengan yang saya baca itu tentang kesatuan eksistensi antara Allah dengan makhluk, makhluk dengan penciptanya. Ini tidak bisa. Yang menyatu itu pada, makanya yang menyatu itu bukan Dzatullah ya. Tidak bisa. Dzatullah itu mujarrad tanpa ta'alluq itu. Yang bisa menyatu itu adalah pada khalqun min khalqillah al-qudsiyah. Terus apa ya? Bentuknya apa? Bentuknya apa? Ya bisa Nur Muhammad, bisa esensi makhluk Tuhan itu adalah pada dasarnya dia itu esensi adalah ya entitas ya. Kalau Tuhan kan tidak ada entitasnya. Tuhan tidak terbagi-bagi, dia entitas yang tunggal. Misalnya lub, bentuknya itu lub itu adalah lubuk hati yang terdalam. Apa ndak roh? Apa hidup? Kan ada ulama-ulama sufi pakai bikin nafasnya. Ya.